wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 8 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam Masjid As-Salam Jati Asih, Bekasi, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Qubhul Ma'asi Wadh-Dhunub, buruknya dosa dan maksiat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Tema kita adalah buruknya dosa dan maksiat. Tema ini penting karena kita sebagai manusia sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang buruk, yang dengan sifat-sifat tersebut kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat yang buruk yang dengannya akhirnya kita berdosa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Yang artinya, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah seorang yang benar-benar selalu berbuat zalim, ya, maksiat, dan selalu kufur terhadap
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sifat yang lain, yaitu sifat tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, yang artinya seorang manusia sering berdoa ingin mendapatkan keburukan sebagaimana mendapatkan kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Ini kadang-kadang kita masukin motor ke bengkel, kemudian sudah diperbaiki oleh tukang bengkelnya, jalan 10 menit mogok lagi. Kemudian kita ngucap, udah mogok aja mati sekalian deh. Sering berbuat keburukan, berdoa keburukan sebagaimana kita berdoa kebaikan. Anak bengal, anak susah diatur, langsung kita doakan. Dasar anak nggak tahu diri, anak. Dia berdoa keburukan sebagaimana berdoa kebaikan. Semoga kamu durhaka, semoga macam-macam, sumpah serapah. Sebabnya apa? Karena sebab memiliki sifat yang buruk, yaitu ajula, tergesa-gesa. Seorang istri nuduh suaminya selingkuh karena tergesa-gesa. Seorang suami menceraikan istrinya karena tergesa-gesa. Melalui sifat buruk itu dia berbuat dosa. Dan ini sudah dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah tubuhnya, lalu dimasuki ruh dari atas. Kemudian ketika masuk ruh, matanya kemudian bergerak, telinganya berfungsi, penciuman, bibir terus turun ke bawah, kemudian dada bergetar, bernafas, kemudian sampai pinggang. Baru sampai pinggang ruhnya, nggak sampai kaki. Maka kemudian beliau mau bangun, padahal ruhnya belum sampai. Ternyata belum bisa. Kenapa? Karena ruhnya belum sempurna. Tergesa-gesa. Wa yad'ul insanu bisyarr du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Seorang manusia sering berdoa keburukan gara-gara kesal. Seperti dia meminta berdoa kepada Allah kebaikan. Wa kana al insanu ajula. Manusia itu makhluk yang senantiasa tergesa-gesa. Begitu juga manusia sering berbuat dosa dengan sifat bakhilnya. Bakhil. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 100, yang artinya qul law antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian menguasai khazanah, simpanan rahmat Allah, maka simpanan itu kalian tahan, kalian tidak akan membelanjakannya. Kalau punya harta, manusia itu suka bakhil. Jangankan sama orang lain, sama dirinya bakhil. Bukti nyata apa? Kurban. Nyari hewan kurban satu Bekasi yang paling murah. Akhirnya nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi berbentuk kambing, saking kurusnya. Padahal salah satu fikih berkurban itu fatibu biha nafsan, kata Rasulullah SAW. Kalau berkurban yang senang, yang lapang dada, senang beli hewan kurban tuh senang gitu. Jangan sampai berkurban terpaksa. Iya deh, sudah ditawar 5 kali, ya sudah deh segitu deh. Senang kurban.
hatinya tuh senang berkurban. Kenapa? Karena ini bukan untuk mendapatkan sipulan agar untung, pembeli untung, enggak. Kita yang nanti di akhirat setelah mati, kita dapat pahalanya. Ya, itu tujuannya. Dan ingat Pak, hidup di dunia, hidup setelah kematian lebih lama daripada hidup di dunia. Dan itu pasti. Dan tentunya perlu bekal. Bekalnya ya kurban, amal saleh, sedekah, wakaf, infak. Makanya Allah akan berfirman, "Wa man yabkhal fa innama yabkhal." Yang kikir, pelit, medit, koret, dirinya sendiri. Hah? Itu manusia kotor. Jangan kasih nama anak kotor. Itu koret, medit, pelit, bakhil, ya, kotor. Karena ada sebagian orang tua kadang-kadang minta nama anak, "Ustaz tolong kasih nama anak saya baru lahir. Kalau bisa nama anaknya Islami, ada dalam Al-Quran." Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang manusia dengan sifat yang buruknya adalah manusia senantiasa dia lupa diri. Lupa diri kalau sudah dapat nikmat, setelah dapat penyakit atau kesulitan. Lupa diri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idza massal insanu durrun." Saya ulangi, surat Hud ayat 9. "Wa la in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'nahu minhu innahu la ya'usun kafur." Yang artinya, jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, nikmat, dikasih sehat, dikasih uang, dikasih istri, anak, thumma naza'na minhu, kemudian kami cabut darinya sebagian dari nikmat tersebut, dia mulai putus asa. Innahu la ya'usun kafur. Ya'us, ya, putus asa. Kafur, lupa nikmat-nikmat Allah. Itu sifat buruk. Akhirnya dia berbuat dosa. Putus asa, nggak mau sholat. Putus asa, nggak mau berdoa. Putus asa, nggak mau usaha. Putus asa. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, "Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur." Kalau kami rasakan kepada dia nikmat setelah sulit, sehat setelah sakit, kaya setelah miskin, maka dia pongah, congkak, sombong, lupa diri. Itu manusia. Itu manusia. Nah, jadi tema kita ini penting. Kenapa? Karena di samping ada syaitan yang mengganggu kita untuk bermaksiat, ada juga hawa nafsu yang ada pada diri kita yang mengajak untuk bermaksiat, ada juga sifat-sifat buruk yang mengajak kita untuk bermaksiat. Makanya temanya saya beri tema buruknya maksiat dan dosa, agar kita menjauhinya kalau sudah tahu keburukannya. Baik. Itu poin pertama, pentingnya tema ini. Dan belum lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Khata bukan hanya mukhti, bukan hanya pelaku kesalahan sekali, enggak. Khata selalu melakukan kesalahan. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang kedua sekarang. Apa itu dosa dan maksiat? Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah al-ma'siyatu khilafut ta'ah.
Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Mudah tak ngafalnya? Ini kalau seandainya kita ingin tahu apa itu maksiat yang nanti buruk, yang semestinya yang buruk ini harus kita jauhi. Apa itu maksiat dan dosa? Ini sebatas pengetahuan, dosa itu nama makanan di India. Dosa-dosa ya. Itu jadi kalau saya lagi ceramah, saya pernah kerja di Arab Saudi. Ada kawan-kawan saya yang satu kerjaan sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di Arab Saudi. Mereka ada dari Kerala, India Selatan. Kamu kenapa kalau lagi ceramah itu banyak kata-kata dosa-dosa? Ya. Itu di kita menama makanan. Ya. Kareh yang pedas itu namanya dosa-dosa di dalam bahasa India. Saya bilang itu maksiat. Nah, subhanallah kata dia. Kalian senantiasa memakan dosa-dosa. Baik. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dosa pengertiannya adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Ketaatan itu ada dua macam. Nih pegang baik-baik. Yang pertama, fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah. Apa saja yang diperintah oleh Allah kerjakan. Mau hukumnya sunnah, wajib, apa saja yang diperintah kerjakan. Itu namanya ketaatan. Kebalikannya, tidak mengerjakan yang diperintah, nah itu maksiat. Ya, bisa dipahami ya. Melalaikan yang diperintah itu berarti maksiat. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua dari maksiat adalah kebalikan dari ketaatan, tarku fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan yang dilarang. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, yang dilarang dikerjakan itu dosa dan maksiat. Paham sekarang? Ya. Itulah yang disebut dengan dosa dan maksiat. Jadi gampangannya dosa dan maksiat adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Saya beri contoh bagian pertama. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian salat. Itu perintah. Ketaatan mengerjakan perintah ini. Dosa melalaikan salat, baik dengan meninggalkannya, baik dengan mengerjakannya kadang-kadang, baik dengan mengerjakannya di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan, baik dengan mengakhirkan di waktu yang paling terakhir karena alasan pekerjaan, itu dosa. Baik dengan menjamak sholat, bekerja di Jakarta, pulang sore ke Bekasi, selalu setiap hari jamak maghrib isya. Ayo ngaku siapa? Nggak sah sholatnya itu, nggak sah. Itu bukan hajat keperluan. Itu maksiat besar. Kenapa para ikhwah? Min akadi syurutis salat waktus salat. Termasuk dari syarat yang paling ditekankan di dalam sholat adalah waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Jika dikerjakan di luar waktu tanpa sebab syar'i, maka itu berdosa. Dosa besar, itu sifat orang munafik. Laki-laki lalai sholat berjamaah di masjid, sifat orang munafik. Itu bukan perkataan saya, itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ustaz, tapi mazhab Syafi'i kan hukumnya sunnah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sekarang ikut mana?
Ikut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, belajar langsung dengan Nabi, atau dengan Imam Syafi'i rahimahullah, atau ulama-ulama mazhab Syafi'i yang jauh 200-an tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ikut mana juga. Bahkan dahulu Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu kalau seandainya sholat, kalau seandainya sholat, mereka dipapah, paham dipapah Pak? Digotong bainar rajulain, di antara dua, hatta tuqama fis shaf, sampai didatangkan dalam shaf. As-salatu fil bait min sifatil munafiqin. Salat di dalam rumah termasuk sifat orang-orang munafik. Ya. Apalagi subuh dan isya. Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah." Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya, karena enggak kelihatan oleh orang, tidak bisa dipuji oleh makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi yang namanya maksiat adalah lalai dalam mengerjakan yang diperintahkan atau melanggar yang dilarang. Lalai puasa, perintah wajib puasa Ramadan, ya. Dan tidak ada alasan yang bekerja berat untuk batal puasa. Kuli bangunan, gak ada alasan. Ya, saya pernah bikin status, ada video saya dikomentari orang, bahwasanya saya katakan tidak ada dalil syar'i yang membolehkan orang tidak berpuasa Ramadan karena bekerja berat. Ada yang komen, Ustadz ini nggak kerja bangunan, kuli aja coba kerja. Gak ada dalil. Yang ada adalah silakan Anda bekerja dulu, nanti kalau mau mati baru buka puasa. Paham ya? Jadi syaratnya adalah tidak sanggup puasa. Tapi dari awal Anda tidak puasa karena bekerja, nggak ada dalilnya. Nah, siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i, itu berarti dia telah melakukan apa? Dosa, karena melalaikan kewajiban. Tidak bayar zakat padahal sudah melengkapi syarat zakat. Dia Islam, merdeka, memiliki harta yang sampai nisab, dimiliki selama 1 tahun, dimiliki secara sempurna, lalu tidak mau bayar zakat, berarti dia telah berbuat dosa. Kenapa? Lalai kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban, Ustaz, apa hukum berkurban? Saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang mewajibkan berkurban jika mampu. Kenapa? Karena berat ancaman Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man wajada sa'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Yang punya kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, jangan dekati masjid-masjid kami. Berat gak ancamannya? Berat. Rasulullah SAW juga memerintahkan, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, sesungguhnya di setiap rumah, atas penduduk rumah tersebut, di setiap tahunnya berkurbanlah. Perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka bagi yang mampu, jangan sampai telat berkurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiam di kota Madinah selama 10 tahun, setiap tahunnya berkurban. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 sinin yudhhi.
Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau berkurban setiap tahun. Siapa yang mengambil pendapat hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib, lalu dia mampu dan tidak berkurban, berarti dia telah berbuat maksiat, dosa. Kenapa? Melalaikan perintah. Allah berfirman, perintah, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Adapun pendapat jumhur dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Artinya kalau ditinggalkan tidak mengapa. Baik. Dan itu contoh-contoh perintah yang dilalaikan. Ya, contoh-contoh perintah yang dilalaikan, dan silahkan ambil contoh yang begitu banyak. Dosa adalah setiap perintah yang dilalaikan. Contoh kita ambil sekarang, dosa setiap larangan yang dilanggar, seperti kesyirikan, larangan paling terbesar. Allah berfirman, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di antara kesyirikan berdoa kepada orang yang sudah mati. Di antara kesyirikan percaya kepada tukang ramal. Di antara kesyirikan melakukan perbuatan sihir. Ini sihir ini luar biasa, Pak. Memang pantas untuk dibunuh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aniqtulu kulla sahir wa sahir." Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan, karena dia sudah meminta bantuan kepada jin, merusak rumah tangga, memisahkan anak dan orang tua, istri dan suami, gara-gara sihir. Ya. Nah, siapa yang melanggar ini berarti dia telah berbuat dosa karena melanggar larangan, yaitu perbuatan sihir. Di antara yang harus kita contohi sekarang ini, termasuk dosa, yaitu melanggar larangan yang dianggap biasa di zaman sekarang adalah, dan termasuk dosa kesyirikan adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah SAW? Ar-riya. Riya. Bagaimana riyanya? Persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yuzayyinur rajulu salatahu. Seseorang memperbagus salatnya. Apa pengertian riya, Pak? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa yang ingin dipuji? Silakan Pak, pilih yang mana, Pak? Silakan Pak, biar saya bisa minum maksudnya. Ingin dipuji, jawabannya kurang, Pak. Tapi kan saya bilang, siapa yang jawab saya kasih hadiah. Mau salah mau benar kan itu urusan lain. Nah, perhatikan jawaban pertanyaannya. Apa itu riya? Riya adalah an yudhiral insanu amalah au yuhassinahu 'indan nas liyamdahu. Seseorang memperlihatkan amalan, atau memperbagus amalan di hadapan manusia agar dipuji. Nah, jadi Bapak tadi jawabannya cuma terakhirnya doang, depannya enggak, setengah jawabannya tadi. Ya. Memperlihatkan amalan atau memperbagus amalan. Ustadz, kenapa harus ada kata-kata memperbagus? Karena ada amalan yang kadang mau tidak mau harus diapakan? Diperlihatkan. Ya. Tapi dia perbagus. Contoh misalkan, ente kenapa nggak sholat jamaah? Saya takut riya.
Ente kenapa nggak mau umroh, haji? Takut riya. Lalu gimana itu? Karena bagaimanapun harus terlihat, betul tidak? Ya. Makanya ada dalam definisinya memperlihatkan amalan atau memperbagus amalan di hadapan manusia dengan tujuan agar dipuji atau dapat hadiah. Tujuannya dua, dipuji atau dapat hadiah. Hadiahnya macam-macam, harta, tahta, wanita. Ya. Makanya Syekhul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, la yajtami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi mahabbatun nas wa tama'i fima indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam kalbu seorang muslim dengan rasa ingin dipuji atau dapat hadiah. Tidak akan terkumpul kecuali seperti terkumpulnya air dengan minyak. Tidak pernah kumpul. Ya. Makanya penyakit ria itu sebabnya dua, ingin dapat hadiah atau ingin dipuji. Kalau pengurus masjid selalu namanya harus di atas, kalau enggak ngambek. Ya. Nah, di zaman sekarang bagaimana kabar kita? Zaman sekarang bukan hanya sekedar ria, tambah Pak, ria dan dusta. Ria dan dusta. Datang ke depan Ka'bah, kemudian difoto sambil ngangkat tangan, sambil berdoa, padahal dia sedang tidak berdoa. Bohong tuh. Ria plus bohong. Itu berarti riyanya ikhlas. Saya pernah diceritakan oleh syekh saya, Syekh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau pernah bercerita gini, ada orang datang dari luar Masjid Nabawi, beberapa orang, 2-3 orang, lalu datang, yang satu langsung duduk seperti orang sedang tasyahud. Lalu terjadilah pemotretan, pose depan, belakang, kiri, gantian satu-satu. Kemudian setelah itu nggak sholat tuh berarti, karena langsung duduk. Setelah itu keluar. Ini adalah riyanya ikhlas. Ya, karena mencampurkan dua hal, memperlihatkan amal agar dipuji, dan yang kedua bohong, dusta, dan dua-duanya dosa besar. Saya berpesan Pak, untuk dusta ya Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu rajul yakdhibu yataharra al-kadhiba hatta yaktaba 'inda Allahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang dusta menghantarkan kepada keburukan, keburukan menghantarkan kepada neraka. Masih saja seseorang berdusta, berbohong sampai ditulis oleh Allah sebagai tukang dusta, tukang bohong. Maka dosa dusta adalah dosa besar, karena diancam dengan neraka. Dan saya pesan, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Mustahil orang beriman berdusta. Itu tanamkan dalam diri kita, ajarkan kepada anak kita, cucu kita. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman gak boleh dusta. Kalau ngaku salah, iya akui salah. Saya salah. Saya pernah ke negara minoritas muslim. Saya tanya kepada mereka, menurut orang-orang kafir ini apa kesalahan yang paling berat bagi mereka, yang susah untuk dimaafkan? Kalau ada orang melakukan kesalahan itu sudah nggak dipercaya lagi. Bohong Ustaz, kata mereka. Kalau sudah bohong Ustaz, nggak akan dipercaya. Susah Ustaz percaya. Dan ingat sekali lagi, karakteristik muslim nggak berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin sebuah rumah di dalam surga, liman tarakal kadzib walau kana mazihan, bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda.
Ada seorang ulama salaf mengatakan, di antaranya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri atau Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, "Lau nazala malakun minas sama' thumma qala inna Allah ahalla al-kadhib ma kadzab tawarruan." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit kemudian berkata kepada kita, Allah telah membolehkan berdusta, maka aku tidak akan pernah berdusta. Malu. Dusta itu nggak mungkin masuk ke dalam diri seorang muslim. Itu tancapkan dalam hati. Nggak boleh dusta. La yakdzib al-mu'min la yakdzib. Saya punya santri-santri di pesantren saya. Salah satu yang paling berat, 7 pelanggaran berat di pesantren, nyontek, dusta. Itu nggak usah pakai aneh-aneh sudah, nggak usah pakai diskusi. Kemudian kapan ada buktinya dia nyontek? Oh, nggak ada diskusi. Orang beriman tidak dusta. Tanamkan itu. Nah, yang tadi kembali kepada masalah tadi, ini sholat ingin dipoto. Kemudian setelah itu berdusta. Capek-capek orang masuk ke dalam raudhah, Pak, demi hanya bisa live sambil nangis-nangis. Isyada, kata orang Arab, isyada. Apa ini? Semestinya harus disembunyikan. Dan saya pesan, Pak, amalan yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Itu lebih afdal daripada diperlihatkan. Contoh nih, nanti Bapak sholat zuhur di sini kan, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Bagaimanapun kita ketika sholat di hadapan orang banyak, semangat, Pak. Ada potensi riak di dalamnya. Maka penghapus riak tadi adalah nanti kalau sudah sampai rumah, sholat sunnah banyaki, agar riaknya tadi terhapus. Bagaimanapun sholat di hadapan orang banyak itu lebih semangat. Apalagi kalau sudah masuk ke rumah, lepas peci, lepas baju, jenggot lepas, sudah nggak salat lagi. Ya, baik. Nah, itu adalah poin yang kedua, dosa. Apa pengertian dosa sudah saya sebutkan. Termasuk di dalamnya yaitu larangan untuk bertabarruk. Ini sengaja saya sebutkan hal-hal yang relate, yang dekat dengan kita ya. Termasuk hal yang relate adalah perempuan bertabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, perhiasan, kewangian tubuh, kemulusan kulit, keelokan tubuh, kebagusan pakaian. Itu namanya tabarruj. Ini dilarang. Apabila dilanggar, maka apa, Pak? Dosa. Bisa dipahami sudah ya? Baik, poin yang ketiga sekarang. Dosa di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Ya, dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada dosa besar dan ada dosa kecil. Di antara dalilnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, akbarul kabair asyirku billah. Dosa paling besar adalah mensyirikkan Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika ada istilah besar, maka ada istilah kecil. Ya, ada istilah besar, ada istilah kecil. Apa pengertian dosa besar dan dosa kecil? Perhatikan baik. Dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah
au azab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah di dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan neraka, siksa, laknat, murka. Ini pengertian kita ambilkan dari perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada dosa diancam dengan neraka, pasti dosa besar. Dosa diancam dengan laknat, pasti dosa besar. Dosa diancam dengan siksa tertentu, pasti dosa besar. Dosa diancam dengan murka, pasti dosa besar. Ghadiballah, Allah murka, la'anahullah, misalkan la'anallahul washimat wal mustawshimat, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Ustaz, kenapa perempuan? Karena memang zaman dahulu yang suka mentato itu perempuan, dan suka minta ditato itu perempuan. Berarti laki-laki zaman sekarang yang suka tatoan itu ya, mengerjakan kebiasaan perempuan. Bukan sangar, itu kebiasaan perempuan di zaman dulu. Karena mereka ingin berhias dengan tatonya tersebut. Nah, ada laknat kan? Ada kata laknat. Nah, itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Kemudian kenapa? Karena ada laknat tadi. Contoh yang lain lagi, misalkan dengan siksa tertentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang tidak mau berpuasa Ramadan. Beliau pernah diperintahkan oleh 2 malaikat untuk naik ke atas gunung. Kemudian ketika di atas gunung, faida bi aswatin syadidah, ternyata ada suara yang meraung-raung kesakitan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa faida qaumun mu'alliqina bi araqibihim, ada orang-orang yang digantung kakinya. Kemudian musyaddadatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman, ini bibirnya ditarik ke belakang, ke atas. Jadi kakinya di atas, kemudian bibirnya tarik ke atas. Kemudian darah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, subhanallah, man haula, siapa mereka? Kata malaikat tersebut, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati siyami, mereka yang berbuka sebelum waktu berbuka mereka halal, yang tidak puasa. Ini mereka berbuka berarti awalnya puasa, lalu di tengah-tengah hari berbuka. Apalagi yang tidak puasa sama sekali, gimana itu siksanya? Nah, ini ada siksa, berarti itu adalah dosa besar. Paham ya? Contohnya gitu. Contoh yang lain lagi, Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, ada laknat, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ada kuburan dibangun jadi masjid. Bahkan kadang-kadang Masjid As-Salam kalah mewahnya, dinginnya dengan kuburan tersebut. Dan yang saya heran, itu kok bisa dibiarkan di tengah kaum muslimin. Hadis yang saya barusan bacakan tadi, Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, tempat sholat, dibangun masjid. Itu hadis keluar 2 hari, 3 hari, 5 hari sebelum Rasul SAW wafat. Artinya setelah beliau mengeluarkan hadis itu tidak ada hukum penghapusnya, karena setelah itu beliau meninggal. Kenapa ulama-ulama kita tidak melarang kuburan-kuburan yang dibangun menjadi masjid? Bisa dimaklumi ini Pak, itu terlarang dalam agama Islam. Tidak boleh kita melaksanakannya. Dan itu dosa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda,
ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti sudah kita pahami. Itu poin ketiga. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Semakin besar dosanya, semakin besar siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil seperti apa, Pak? Selain yang tidak ada laknat, tidak ada murka, tidak ada siksa, tidak ada neraka ancamannya, tapi terlarang dalam agama. Jika dilanggar larangan tersebut, maka berarti dosa besar. Maka berarti dia adalah dosa kecil. Baik, poin yang keempat. Ini menarik poin ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertaubat darinya. Apa itu? Para ulama mempunyai kaidah la saghirata ma'al israr. Tidak ada dinamakan sebagai dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Gak ada disebut sebagai dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus. Apa contohnya, Ustaz? Di HP melihat tante-tante joget, tante-tante goyang, menikmati pemandangan-pemandangan indah perempuan, tubuh perempuan. Dosa apa itu? Oh, kecil, semangat banget kecil itu, Ustaz. Kecil itu, Ustaz, ya. Maka hati-hati, tidak dinamakan dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Ya, hati-hati. La saghirata ma'al israr. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan oleh siapa? Bukan perkataan saya, ya. Jadi saya tuh suka kalau ada ustadz ceramah, kalau dia ceramah tuh menyebutkan sebuah pernyataan, ada dalilnya Al-Quran, ada dalilnya hadis Rasul, ada dalilnya perkataan para ulama. Nah, itu baru ilmiah ustadznya. Ilmiah itu bukan yang aneh-aneh, bukan yang wah, kata sebagian jamaah, wah ini nih baru ustaz, belum pernah ceramah disampaikan seperti ini. Iya, karena memang menyimpang. Paham nggak maksud saya? Iya. Ilmiah itu adalah ilmiah yang berdalil dari Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para ulama. Dia cuma menyampaikan saja. Paham maksud saya? Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syaukani pernah berkata, innal israr ala as-saghirah hukmuhu hukmu murtakibil kabirah. Sesungguhnya terus-menerus melakukan dosa kecil dianggap sebagai pelaku dosa besar. Ya, paham ya para ikhwan? Dianggap sebagai pelaku dosa besar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil yang dianggap ringan. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud juga, "Innal fajira yara dzunubahu kadzubabin yaqau 'ala anfi fayaf'alu bi yadihi hakadha." Orang yang banyak dosa sering menganggap dosanya itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Kalau ada lalat nemplok di hidung Bapak ngapain? Kan begitu. Nah, begitulah orang yang pelaku dosa kecil. Terus menerus. Jadi anggap ringan aja. Nah, ini nanti dicatat dalam buku catatan amalnya sebagai pelaku dosa besar. Kenapa? Karena lihat larangan Rasulullah, jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil. Kenapa?
kaqaumin nazalu fi batni wadin. Dosa kecil itu seperti orang-orang yang bersafar lalu dia singgah di sebuah lembah, faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin, karena gelap maka harus menyalakan api. Maka orang-orang tadi yang safar tadi, satu bawa kayu, satu bawa kayu, satu bawa kayu besar, banyak kayunya dibakar. Satu jadi besar. Paham ini? Ya. Hatta andaju khubzahum, sampai dari kayu tersebut kalau dinyalakan api mereka bisa membakar roti mereka, memanggang roti mereka. Wa inna muhaqqiratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Dosa-dosa kecil kapan itu diambil dosanya, dimintai pertanggungjawaban, disiksa atasnya, pasti membinasakannya. Ini hati-hati Pak. Itu kaidah di dalam dosa kecil, jangan bermudah-mudah. Ustadz, perempuan tidak pakai jilbab dosa apa? Besar apa kecil? Besar. Lalu nanti ada yang membuat syubhat. Surga bukan hanya dengan jilbab. Paham maksud saya enggak? Hah? Nah, jadi yang ngomong ini perempuan tidak berjilbab, lalu dinasehati, kok kamu nggak berjilbab? Maka dia akan menjawab, masuk surga bukan hanya dengan jilbab. Betul, tidak salah itu. Amal soleh banyak betul, tapi kamu diwajibkan berjilbab. Begitu jawabannya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, para ikhwah, selanjutnya poin yang keberapa sekarang? Ke-6. Ke-6 atau kelima? Kelima ya. Kelima, jangan remehkan dosa kecil karena dia menghapuskan pahala amal soleh. Yang di kamar, yang bahkan disebutkan oleh para syekh, tidur sampai tidur menonton yang haram sambil tidur, sampai tidur. Aturan orang tidur itu benar-benar berzikir karena dia nggak tahu nanti bisa hidup lagi, enggak itu. Ini dia tidur dalam keadaan menonton yang haram sampai tidur. Ini gimana ceritanya ini? Nonton yang haram sampai tidur. Yang lebih dahsyat lagi, di sampingnya istrinya nggak dia garap, yang dia tonton yang haram. Yang ini bisa dengan lezatnya dia rasakan, yang ini cuma sekedar ngelihat sampai tidur. Maka jangan sampai ya meremehkan dosa kecil. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apalagi kadang-kadang dosa kecil dianggap ringan, itu bisa dianggap sebagai pelaku dosa besar. Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, as-saghiratu, dosa kecil, idza tarana ma'aha, kalau dibarengi dengan qillatul haya, tidak punya malu saat melakukannya, tidak malu kepada Allah. Wa adami syu'ur bil 'idham, tidak merasa berat saat melakukan dosa kecil tersebut. Wa adamil mubalat, dan acuh tak acuh dengan dosa kecil tersebut. Maka yulhiquha bil kabirah, bisa-bisa dicatat sebagai dosa besar. Bahayanya meremehkan dosa kecil menghapuskan pahala amal saleh. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku, berarti ini umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidan. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung-gunung Tihamah.
Gunung Tihamah di zaman dulu adalah gunung-gunung besar yang ada di negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW menyebutkan itu agar mudah dipahami. Oh, besarnya seperti itu pahalanya. Tapi bagaimana yang terjadi? Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Maka Allah menjadikan pahala yang berbunung-bunung tadi seperti debu-debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Tahu Bapak bagaimana haba itu? Bapak kalau buka jendela, ada sinar masuk, kemudian ada yang terbang. Nah, seperti itu Pak haba. Pahala berbunung-bunung diluluh lantahkan oleh Allah menjadi haba'an mansura. Debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati untuk kami siapa mereka itu. Terangkan kepada kami siapa mereka itu. Bawa pahala banyak tapi hancur habis pahalanya. Ya, kelihatan soleh di depan orang. Mungkin muadzin, iqamah, sekalian imam sekalian, makmum juga, karena nggak ada yang jamaah. Soleh, tapi saat di dalam kamar sendirian semuanya ditonton. Apa kata Rasulullah SAW? Hum min ikhwanikum, mereka adalah saudara-saudara seiman kalian. Wa min bani jildatikum, mereka manusia seperti kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum qaumun idza khalu bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka jika bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka akan langgar libas. Dihapuskan pahalanya berarti. Saya ingin nanya Pak, yang bisa jawab silakan ambil. Dan jawabannya benar. Saya ingin nanya dan jawabannya benar. Kenapa yang bermaksiat saat sendirian dihapuskan pahalanya? Jazakallah khair Pak. Silakan pilih Pak. Karena nggak takut sama Allah, benar itu. Karena dia merasa Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, dia lancang terhadap Allah. Saya merinding subhanallah. Yastakhfuna minan nas, menyembunyikan dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi tidak menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama dia di malam itu, melihat dia, mendengar dia. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan di zaman sekarang, makanya saya katakan, saya lihat kepada kakek-kakek saya yang umur 70-an, 60-an, yang nggak punya media sosial, biarin kek. Yang punya HP, nggak pakai internet, kalau kucing dilempar mati kucingnya. Alhamdulillah, wallahi alhamdulillah, daripada orang yang kecanduan yang haram. Alhamdulillah. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang wawancara podcast menceritakan tentang zinanya dan tidak malu-malu. Itu harus, makanya kita berdoa mudah-mudahan memiliki pemimpin yang saleh, karena akan menelurkan peraturan-peraturan itu tidak bisa diatur kecuali oleh penguasa. Orang berzina ditanya tentang zinanya, dia cerita tanpa penutup muka, cerita saya berzina sekian kali, yang paling aneh begini, yang paling panjang begini. Itu masuk ke dalam hadis Rasul, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tidaklah nampak perbuatan zina sampai mereka memperlihatkannya secara terang-terangan, mengumumkan, menceritakan, kecuali akan terdapat penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat tanpa ada obat.
dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Dan sudah, silakan tanya kepada dokter-dokter penyakit dalam, bagaimana penyakit-penyakit aneh ini belum pernah ada sebelumnya gara-gara penyakit kelamin. Berzina. Nah, ini. Jangan remehkan dosa kecil. Ada pepatah Arab mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa-dosa kecil, karena gunung yang besar itu hasil dari batu-batu yang kecil. Ya. Kemudian juga la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin anzur ila 'azamati man asait. Ini ada perkataan Bilal bin Sa'd, seorang tabi'in. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat seperti korupsi, cuma 10.000 Ustaz, apa-apalah, cuma gini. Jangan. Tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi 1 jam saya berbicara, itu semua adalah pendahuluan kajian. Kajiannya belum. Ya. Karena tema kita buruknya maksiat. Tadi saya belum menyebutkan keburukan maksiat. Tapi beberapa saja saya sebutkan, ya. Buruknya maksiat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, orang yang bermaksiat susah untuk beramal ibadah. Ya, Quran sudah lama ingin dipegang. Itu kalau habis subuh itu antara dua. Ini HP, ini Quran. Kalau yang dipilih Quran, kenapa ngantuk? A'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian hurufnya 2 gitu. Tapi giliran HP, wah luar biasa. Apalagi pas pilpres malang, mantap. Nonton berita politik maksudnya. Ya, itu bukan karena ngantuk, tapi karena maksiat. Makanya para ulama mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allah bainahu wa bainan nas. Man aslaha nafsahu fi sarirati, aslaha Allah fi alaniyati. Siapa yang memperbaiki dirinya saat di dalam kesendiriannya, maka Allah akan perbaiki saat di lapangannya, di lahiriahnya. Diberi kekuatan oleh Allah. Pak, ini ada pelajaran menarik, Pak. Cacat, saya ingin berbicara tentang cacat, ya. Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengatakan, inni a'taqid anna al-i'aqah laysa fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub. Yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, Pak. Tapi yang namanya cacat itu pada qalbu yang cacat. Jadi ceritanya beliau pernah di Masjid Nabawi melihat orang Indonesia, kakinya pincang satu, tapi sholat malam lama. Bahkan beliau menghitung waktu itu 1 rakaat 1 juz nih orang. Dan itu berrakaat-rakaat. Mulai saat itu beliau ambil pelajaran. Semenjak ini saya yakin betul, yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, tetapi pada qalbunya yang rusak karena maksiat. Berapa banyak yang buta hafal Quran? Berapa banyak yang buta hafal Quran? Berapa banyak yang pincang tapi saf pertama di masjid tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam di masjid bertahun-tahun. Sedangkan yang sehat walafiat datang sholat berjamaah masbuk paling terakhir. Kapan tuh masbuk paling terakhir? Sebelum salam. Sebelum salam. Nah, itu semua sebabnya apa, Pak? Maksiat. Ini yang pertama, ya. Jadi jangan
Oh ini karena kecapean Ustaz. Oh karena sudah tua. Ini faktor Ustaz, faktor umur. Enggak. Karena faktor maksiat. Apa itu dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa yu'allimukum." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Buruknya maksiat yang kedua. Nah, ini bahaya ini. Terutama para lelaki ini yang sering selalu dipikirkan bagaimana rezeki. Maksiat mengharamkan rezeki, menyeretkan rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Innar rajul la yuhramu birrizq bidzambi yusibu." Seseorang benar-benar dihalangi dari rezeki disebabkan dosa yang dia kerjakan. Ya, hati-hati dengan maksiat. Kemudian yang selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bermaksiat akan mendapatkan keburukan, yaitu hati yang tidak tenang, selalu ingin marah, urusan tidak dianggap tidak pernah beres, inginnya selalu marah dan seterusnya. Tidak pernah tenang hatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan keimanan, dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Pak, banyak orang yang rumahnya megah, mobilnya mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan, tapi tidak bahagia, tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena memang ketenangan, kebahagiaan hati bukan dengan harta, tapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah, hati akan tenang. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruknya yang pertama apa? Diharamkan dari